pada zamannya belum ada internet yang sebaik sekarang dan segala macam, kita bikin siaran live dengan posisi menggantung di atas atrium mall, dan akhirnya sampai sekarang pun digitalnya Trax itu adalah menjadi salah satu yang paling aktif di Kota Semarang. Radio Visit. Baik, untuk tanya jawab kita sudahi dulu ya Mas. Silakan dilanjutkan untuk video selanjutnya. Terima kasih Mbak. Selanjutnya monggo kepada Mas Aam untuk menyampaikan tentang profil Trax FM Semarang. Oke, selamat pagi teman-teman Brad. Kenalkan, saya nama lengkapnya Agus Ahmad Muzahid. Cuman memang sudah kesepakatan di Radio Trax, setiap ada yang namanya Agus nggak boleh dipakai. Padahal di rumah dipanggilnya Agus. Jadinya akhirnya di sini saya dipanggilnya Aam. Dulu ada Agus Arianto, dipanggilnya di rumah Agus pun di sini panggilnya Rian. Nggak boleh ada yang Agus gitu. Saya share screen dulu materi tentang profil Trax. Masuk ya. Oke, di tahun 2022 ini kami ambil tematiknya adalah seru, asik, dan yang enak di tahun 2022. Apa bedanya Trax sama radio lain sehingga klien ataupun agensi ataupun anak Trax kenapa harus akhirnya milih kami gitu ininya? Karena salah satunya adalah karena Trax itu target market radio. Kami sangat menjaga positioning kami. Kalau memang teman-teman dari Brad mengikuti bahwa di Kota Semarang banyak radio yang akhirnya berganti-ganti positioning, itu beberapa kali kita ada di radio di Semarang. Di Semarang, Radio Trax sejak awal tetap pada pakemnya radio anak muda usia 15-30 tahun dengan lifestyle yang akan diangkat dan sosial menengah ke atas. Sosial menengahnya menengah atas ya. Segmen sosialnya. Kemudian kami juga menggabungkan on air, off air, dan online. Radio Trax ini karena anak-anak muda yang memang ada di sini, kreativitasnya sangat aman, dan karena amannya pun kita sampai pernah kena komplain, kena peringatan dari Facebook itu 2 kali. Jadi kami karena semangatnya anak-anak muda ini, setiap ada perubahan apapun, ada teknologi apapun yang baru, selalu yuk coba gitu. Tanpa kadang-kadang akhirnya belum dipelajari dulu pun batasannya apa, kita jalan aja dulu. Waktu itu kenapa kita kena komplain, karena waktu awal video itu bisa muncul di Facebook, kita jalankan siaran, kita naikin di situ juga, kena komplain. Haki lagunya muter di situ, kena komplain 2 kali. Alhamdulillah nggak ada masalah. Kemudian kita pelajari lebih detail, dan akhirnya sampai sekarang pun digitalnya Trax itu adalah menjadi salah satu yang paling aktif di Kota Semarang. Kreatif, anak-anak mudanya kreatif. Kami harus menyesuaikan dengan target market kami. Mereka itu memang anak-anak yang sangat-sangat dinamis, sehingga kita tidak boleh ketinggalan dari mereka. Anak Trax itu siapa? Anak Trax itu adalah anak muda kekinian. Mereka ini cowok-cewek usia 15-30, jadi ada millennials, ada generasi Z, job seeker, keluarga muda, dan juga yang pasti kaum rebahan. Itu menjadi salah satu target kami. Anak Trax ini sangat-sangat aktif mengikuti tren. Baik itu musik, teknologi, otomotif, digital, fashion, dan segala macam yang baru, pasti mereka akan ngikutin. Karena itu, Troopers sendiri, karyawannya Trax nggak boleh ketinggalan. Harus tetap ngikutin mereka apa yang mereka mau. Kemudian, apa yang bikin mereka tetap suka dengan adanya berbagai perkembangan teknologi dan lain-lain? Kami selalu ditanya, emang radio masih didengerin? Kami berani jawab bahwa iya, masih. Kenapa? Karena anak muda itu, walaupun mereka sudah terpapar berbagai macam teknologi yang ada Spotify, ada podcast, ada YouTube, dan segala macamnya, di digital juga, mereka tetap ada
rasa yang nggak pernah hilang itu adalah kombinasi antara lagu dan konten dari penyiar. Itu nggak bisa masih belum bisa dipenuhi oleh berbagai platform itu. Mau musik segala macam pun, mau itu yang tinggal putar dan segala macam, ada masanya mereka jenuh. Mereka harus playlist gini lagi. Dan itu yang bisa dipenuhi oleh di radio, ditambah lagi dengan penyiarnya. Di podcast hanya bicara konten saja, lagunya tidak ada. Dan di sini masih ada itu. Itu yang menjadi salah satu penguatnya radio, masih bisa diterima, utamanya di anak muda. Radio Trax punya 4 program unggulan. Yang pertama adalah Morning Zone, Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi. Penyiarnya duo bandel. Bandelnya emang minta ampun, dan yang paling ketar-ketir biasanya di sini PG. Jadi karena kalau ada apa-apa pasti yang dia dapat surat cinta dari KPID pasti PG nantinya. Kemudian kompak bareng ini lebih ke lagu easy listening, plus penyiarnya akan nemenin yang habis aktivitas seharian. Trash Night Off itu di malam hari dari jam 8 sampai jam 10 malam. Relax sambil nugas, ngedit, yang ngelamun ditemenin sama Angie dan yang lainnya. Norigayo Korea di sini untuk hari Minggu jam 10 sampai jam 12 dibahas. Dan ini Norigayo ini program yang dari awalnya ada MTV Sky. Sampai sekarang masih kita pertahankan. Jadi bukan karena sekarang lagi demam Korea, enggak. Kita punya Norigayo ini sejak MTV Sky. Jadi tahun 2003 itu sudah ada. Ini adalah profil dari Morning Zone, duo bandel. Wisnu itu lugu, tapi celetukannya suka bikin geleng-geleng kepala. Skill dia di voice over sudah dipercaya banyak brand nasional. Waktu Goto launching itu suaranya dia juga salah satu yang muncul. Pengen jadi selebgram tapi belum dapat jalan dia. Nah, dia ini anak rumahan. Orang tuanya adalah tentara. Dan karenanya itu dia disiplin dan orangnya lurus sebenarnya. Diketemukan sama Rio. Kalau Rio ini kebalikannya dari Wisnu. Kalau Rio itu bilangnya dia sudah melewati masa bandelnya. Tapi ya gitu. Karena kebalikan dari Wisnu, Rio ini mohon maaf broken home, dia pisah, kemudian dia pengen berdiri sendiri. Setelah itu pernah kuliah di 2 tempat, tapi satunya nggak selesai, akhirnya lulus sastra Inggris, pernah resign dari Trax, terus balik lagi setelah pandemi, dan segala macam sudah dicoba lah sama dia, gitu aja. Konten unggulannya Spill, Senin Film, bahas film, drama, plus kadang ya itu godain anak Trax dengan spoiler-spoiler yang bikin mereka kadang juga gemes dan marah juga sih sebenarnya. WOT, bukan WOT yang itu, tapi di sini adalah post on Twitter. Ada trending apa di Twitter hari ini. Di program ini adalah satu program yang masih jagain Twitter sebagai tools mereka. Di program-program lain atau di radio lain, mereka sudah melihatnya adalah IG, dan 3G. Di MZ, mereka masih tetap Twitter itu adalah salah satu tools yang memang tidak bisa disamaratakan dengan IG. Alter Emo, ngomongin cinta, pasti anak muda, termasuk lagunya, dan Iro ini juga sama, ini kita sudah punya sejak MTV Sky. Ngobrolin tentang karakter Jepang, dari manganya, lagunya, lifestyle, dan lain-lain di situ. Ini adalah kompak bareng, santai bareng, yang kita tahu bahwa jam 4 sampai jam 8 sore itu orang-orang pulang kantor atau anak-anak yang habis aktivitas di kampus, sekolah, dan lain-lain, mereka capek, nggak pengen sesuatu yang terlalu berat, jadi banyak lagu yang chill di sini, kemudian ngobrolin, mereka boleh curhat untuk ngobrol apa yang dialami saat di kampus atau di sekolah maupun di kantor, atau di jalanan sekalipun, kemudian mereka akan ngerasa jadi teman di sini. Dan di situ Selebgram Semarang, spesialisasinya adalah tentang fashion, rekomendasi tempat hiburan, dan juga makan asik di Semarang atau di tempat lain. Torik, dia anak stand up, ikut di SAKS, stand up comedy Kota Semarang. Juga banyak teman-teman skena musik, beberapa kali ikut juga terlibat di produksi film pendek. Kontennya fast track,
ngomongin tentang tren yang lagi sering dibahas sama anak Trax. Kemudian Street Combar, ngobrolin liburan atau tempat nongkrong mereka kalau lagi pengen ngumpul-ngumpul. Warmindo ini salah satu ruang buat komunitas. Jadi Trax itu sejak dulu selalu kita tidak hanya pengen bahwa anak Trax adalah anak Trax hanya pendengar, enggak. Kita pengennya adalah apa yang mereka butuhin, apa yang bisa kita support oleh Trax, kita juga sediakan buat mereka. Waktu pandemi pun kita juga munculin misalnya Momodong, Morning Zone, promoin dong. Jadi karena pandemi waktu itu kan pada bikin usaha tapi nggak tahu kampanyenya gimana, hanya di IG tapi nggak ada yang tahu, hanya teman-teman yang tahu. Kita buka bahwa anak Trax silakan kirim aja story ke Trax, nanti kita akan umumin gitu kan, kita akan bacain. Di sini pun sama, Warmindo Combar ini buat entrepreneur, untuk musisi yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen show off mereka punya apa, mereka kasih ruang di sini secara free. Kemudian Trax Night Talk, teman rebahan, belajar plus curcol. NG ini adalah role model semua penyiar ceweknya Trax Semarang. Kalau kita lagi rekrut, pasti dia akan menjadi salah satu mentor karena dia itu sangat memiliki kemampuan public speaking yang bagus di iniannya. Background dia adalah psikologi dan dia kadang suka memanfaatkan itu untuk apa yang dia lakukan untuk ngobrol sama anak Trax atau materi dia supaya ngena itu seperti apa, itu yang menjadi keunggulan dia. Konten unggulannya Soulmate, ruang curcol, bahas tentang mental health juga di situ. Sekarang anak-anak muda mental health-nya kadang juga naik turun. Mirror, misteri dan horror. Anak Trax itu sama dengan kita semua sih sebenarnya. Kita itu suka hal-hal yang sebenarnya kita nggak mau apa ya. Misalnya kita males banget kalau kena pedes, kalau udah pedes itu kepedesan. Tapi kalau lihat geprek kita tetap aja senang makan itu gitu kan. Kita nggak suka ditakut-takutin. Tapi kalau dengerin cerita-cerita horor kita tetap dengerin gitu. Itu yang jadi salah satu konten unggulannya. Bedtime stories, inspirational stories buat nemenin tidur. Playlistnya medium to slow. Ini on air achievement yang sudah kita lalui dari beberapa hal. Mungkin saya akan sampaikan 4 hal ini. Yang pertama, kita pernah pada zamannya belum ada internet yang sebaik sekarang dan segala macam, kita bikin siaran live dengan posisi menggantung di atas atrium mall Ciputra di situ, dan kita dapat muri waktu itu. Ya teknologi seadanya waktu itu, tapi kita berhasil siaran di sana. Kemudian Trax Event, ini yang tadi disampaikan sama Fajar, bahwa kita ngasih ruang sangat luas ke anak Trax. Siapapun yang punya agenda kegiatan, event musik, event seminar, event kampus, event sekolah, ataupun komunitas olahraga, mereka tinggal ngasih tahu kita, kalau mereka mau datang aja ke Trax, atau kirim WA, flyernya kirim ke kami, kita akan ngobrol, oke, kita akan promoin. Tanpa terlalu banyak hal yang harus kita seleksi atau apapun, dan ini yang bikin mereka itu tidak ngerasa ada batas dengan Trax. Trax itu kalau ada event ya sudah, kasih tahu aja Trax, nanti akan ditayangin kok, dipromoin. Kita tidak akan melulu bahwa harus minta ini, tidak terlalu yang seperti itu. Yang penting mereka sudah mau ngasih tahu aja, kita appreciate gitu. Kita juga ditunjuk di tahun 2019 jadi koordinator radio partner KPU. Kami dibilang lama, 19 tahun, tapi dibandingkan dengan radio-radio yang lain di kota Semarang, kami belum ada apa-apanya secara durasi waktu ada di sini. Tapi alhamdulillah 2019 itu kami malah ditunjuk. Trax itu ditunjuk, lo jadi koordinator untuk semua radio di kota Semarang untuk menjadi media partnernya Trax. Jadi kan media partnernya KPU. Sosialisasi kapan, kemudian tayangnya di radio yang mana, ini yang preview yang mana, talk show-nya KPU di mana, itu Trax yang ngatur di 2019 waktu pemilu kemarin. Itu semuanya terpusatnya ke Trax. Loyal klien lokal dan nasional sangat banyak. Ini adalah beberapa brand yang mungkin bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi, tidak mungkin saya sebut satu demi satu. Dari Avaria, Telkomsel, Telkom, Wings. Ada yang sejak dari Trax on Sky, dari MTV Sky sekarang masih tetap pun juga ada beberapa, dan yang baru pun juga banyak.
ini yang tadi disampaikan, akun digitalnya Trax. Mohon maaf, mau nggak mau, beberapa radio di Semarang juga saya tampilkan, walaupun namanya tidak lengkap tulisannya dan agak libur, hanya untuk pembanding saja. Akun digitalnya Radio Trax adalah akun digital yang paling, boleh dibilang paling tinggi, paling aktif dibanding radio-radio lain di kota Semarang. Followernya untuk Instagram, waktu saya bikin ini adalah 13 sekian. Jika dibandingkan PC, G, dan yang lainnya, mereka masih ada di bawah kami. Kalau tentang Twitter, oke, kami di bawahnya P. Tapi, kalau mau dilihat di dalamnya, yang masih interaktif, yang isinya adalah ngobrol secara langsung, itu ada di tempat kami. Yang satunya hanya repost dari IG saja, lebih banyaknya. TikTok. Tadi yang saya bilang, di Radio Trax ini, anak mudanya kalau ada hal yang baru, pengen segera duluan mulai. Radio yang lain saat ini belum ada yang memulai untuk di TikTok. Dan saat ini, Radio Trax Semarang akunnya sudah mulai aktif, sudah jalan, dan followernya juga sudah 2.400 sekian. Streaming sejak adanya pandemi, yang nggak bisa dipungkiri, kita tetap bilang alhamdulillah, karena adanya pandemi itu anak Trax malah akhirnya semakin banyak yang dengerin radio lewat streaming ataupun lewat media konven. Ini Gus Am, karena pandemi yang tadi saya bilang, ini juga sudah disampaikan sama Fajar juga, interaktif dengan narasumber akhirnya tidak melulu di dalam studio. Kami lakukan akhirnya lewat IG Live, kemudian juga lewat Zoom, lewat WA Call, kita lakukan itu semua. Tidak hanya kepada artis, kepada klien juga sama. Ada klien-klien yang misalnya waktu kemarin pembukaan Jakarta Ice Center di Semarang, sama, ada yang dari sini datang, tapi ada yang dari Jakarta juga ikut misalnya. Dari Avaria juga melakukan yang seperti itu. Mereka tidak bisa datang semuanya, oke, dari masing-masing kantor kita akan tetap live, kemudian di kontak lewat Zoom atau lewat IG. Itu malah akhirnya kita banyak beralih ke teknologi ini bisa dimanfaatkan lebih cepat perkembangannya. Digital campaign kami jalankan itu semua dari yang paling sederhana dengan IG Live yang di sini NG dengan pihak klien gitu ngobrol, atau yang level di atasnya kita jalankan untuk yang bincang asik ini adalah model podcast. Mereka punya BI, Bank Indonesia punya studio dan pengen ini ngembanginnya seperti apa. Kita yang dirangkul untuk yuk ngembanginnya seperti apa. Oke, kita kita bikinkan. Dan itu ditayangkan di IG-nya Trax dan IG-nya BI. Dan yang cukup kompleks waktu itu adalah waktu kami diminta untuk menjalanin workshop tentang fotografi dan workshop tentang memasak dari Avaria lewat Zoom. Dan ini yang cukup banyak hal yang kita baru dan kita alhamdulillah ini bisa jalan. Karena workshop ini harus secara detail di nge-zoom di sana sini dan ini tidak yang hanya sebatas mereka menyampaikan kemudian kita tampilkan, tidak seperti itu, tapi ini ada workshopnya dan itu alhamdulillah kita bisa jalankan juga sampai level di sana. Selanjutnya adalah ini yang tadi disampaikan, ngajak ribut ini adalah satu konten yang oleh klien diterima sangat baik. Awalnya itu sebenarnya sama karena pandemi, banyak tempat-tempat makan baru dan anak muda itu banyak yang buka usaha. Kita salah satunya, oke, aku datang ke sana ya, aku nge-review ya, di-review, ngajak review di ini. Kemudian makanan tiba-tiba klien tuh melihat boleh dong tidak hanya makanan, akhirnya ke resto, kemudian ini ada Modena, di situ juga ada kemarin Binus buka di Semarang, Binus ke kampusnya minta direview juga, Politeknik PU, Rumah Sakit Logorjo dan Rumah Sakit Jakarta Ice Center, itu akhirnya segala macam produk diminta direview dengan konten ngajak ribut ini, tidak hanya ke makanan akhirnya di situ. Selanjutnya adalah kuis digital ini adalah satu proyek yang
akhirnya menjadi hal yang ditunggu sama anak trades. Kenapa? Karena tantangannya suka beda di trades. Kita bagi segala macam, mulai voucher yang sudah pasti dilakukan yang lain, misalnya bagi voucher makan, voucher nonton. Kita juga lakukan, yuk staycation kita siapin karena kita juga kerjasama dengan hotel ataupun tidak hanya di kota Semarang, di kota yang lain. Kita siapin hotelnya di sana, monggo. Nanti ikutan kuisnya seperti apa, mereka bisa pakai di sana. Waktu momennya misalnya sekolah, kita siapin hadiahnya adalah sepatu atau backpack, kita pernah lakukan. Yang di Traktir GoFood ini adalah pada saat Gojek baru meluncing GoFood di kota Semarang. Mereka merangkul Trades untuk mengangkat IG mereka malah. Jadi kita diminta bikin aktivasi dong, gimana supaya IG gue banyak yang follow segera gitu. Akhirnya kita bikin cross branding, kita campaign bergantian, hari Rabu di Trades tapi jawabnya di IG-nya GoFood, kemudian hari Jumatnya campaign-nya di GoFood, kemudian mereka jawab di Trades. Itu dilakukan selama berapa minggu dan alhamdulillah itu juga jalan dengan baik. Sampai ke BI pun waktu launching uang baru 75.000 itu juga minta kami untuk campaign-nya seperti apa di sana. Itu untuk di digital. Sekarang kita ke off air. Ini yang tadi disampaikan sama Fajar. Jazz in the Mall ini adalah signature event yang radio manapun di kota Semarang belum punya. Setiap bulan kita selalu jalan mulai tahun 2008. Mas Mbak. Hanya karena pandemi kemarin akhirnya off. Kami setiap bulan jalan di tahun mulai 2008 itu dan akhirnya off kemarin karena pandemi. Dan mulai bulan Mei atau Juni kemarin kita awali, kita coba lagi, kita akan jalanin lagi dengan title yang baru, All About Music. Kenapa? Anak muda Semarang, musiknya Semarang itu banyak yang off juga kemarin dan mencari ruang lagi buat tampil. Akhirnya supaya tidak hanya melulu tentang jazz, title-nya kita ganti, All About Music. Rencananya sih pengennya ini juga bisa akan jalan setiap bulan, merangkul lebih luas lagi anak muda di sini. Selanjutnya adalah signature event juga adalah di Traktir. Di Traktir ini kami lebih cenderungnya adalah buat anak sekolah, SMA. Kenapa? Anak sekolah itu punya peer of group yang kuat, utamanya dengan kelasnya. Mereka antar kelas, mereka pasti punya kekuatan tersendiri yang mereka jagai, punya ego sendiri dan lain-lain. Itu yang kita ambil psikografisnya. Akhirnya kita lakukan apa? Kita datangin sekolah, kita kasih tahu, Bu, kami akan ngasih hadiah buat satu kelas terpilih. Tapi kami akan ngasih tantangan buat mereka. Silakan mau kelas 1, 2, 3, ada 36 kelas, silakan bertarung. Nanti jawab pertanyaan challenge di on air, ada yang pertanyaan yang kita taruh di sekolah, dan akhirnya pemenangnya nanti akan kita pilih yang nilainya paling gede, hadiahnya macam-macam. Karena kita lakukan salah satunya adalah di Traktir kita bikinin kaos kelasnya. Mereka boleh ngedesain, tapi nanti nitip logonya Trades diselipin, boleh tetap diniannya. Nah itu diselipin. Mereka senang, mereka desain sendiri, mau warnanya apa, modelnya gimana, mereka bikin, kita bikinkan. Kemudian kita pernah juga yang menang, kita ajak, oke, satu kelas kita traktir semuanya di kantin sekolah. Biayanya nggak gede, tapi kemeriahannya minta ampun. Satu kantin itu langsung diserbu sama satu kelas itu ramenya minta ampun, dan mereka karena boleh makan dengan jumlah tertentu yang buat mereka itu sangat gede, sampai mereka itu ada yang mau bel, mereka ambil kardus, aku sisa 25, dikumpulin jadi satu, barang-barangnya dari kantin dimasukin situ semuanya. Itu sangat kacau yang seperti itu, tapi mereka senang, itu berkesan buat mereka. Untuk anak kampus apa? Untuk anak kampus kita juga punya signature event yang sering kita jalanin adalah EduTraction. EduTraction itu kepanjangan dari edukasi bareng Trades. Penyiar kita punya kemampuan public speaking, broadcasting, ada bagian event juga. Kita sering menawarkan ke fakultas atau kampus mana yang pengen kita datengin, silakan urus izinnya. Kita akan datang dengan sound dan lain-lainnya, dengan troopers dan pengisinya.
tanpa harus bayar apapun, kita akan datang. Yang penting mereka proses izinnya ke kampus, kita akan datang dan kita akan berikan semuanya secara free. Dan itu bisa jalan dengan baik, termasuk untuk ngadain tersendiri, misalnya kemarin untuk trash hunt pun ada di iniannya, ada edukasinya. Yang terakhir kita dengan Pesona Indonesia, kita datang ke kampus-kampus. Tailor-made event. Kalau cerita tentang eventnya klien banyak banget, tapi ini hanya beberapa yang akan saya tampilkan bahwa Trax itu jalanin mau request-nya itu outdoor, indoor, formal, informal, massal, intimate, spreading, dominant, celebran. Yang penting disampaikan dulu deh, insya Allah Trax akan siap. Yang massal itu waktu kita jalanin untuk misalnya Enerfonse, minta senam bareng, satu kelurahan kita adain. Kita jalan tidak hanya tentang anak Trax, anak muda ya, di situ satu kelurahan diadainnya bersama-sama. Kemudian launching produk baru, ada Ricis, ada PHD, kita adakan untuk dummy band, termasuk KPU, kita menyiapkan tuh dummy bandnya KPU waktu sosialisasi waktu itu. Air Asia bagi angpau, kita jalan bareng selebgram Kota Semarang, finali, kita ada di Car Free Day, kita bikin kemeriahan di sana, ada pawai barongsai juga waktu itu. Kemudian Nasmoko Anniversary, ini mintanya adalah formal, kita pakai suit di situ, ada Wisnu sama Ian waktu itu. Ada juga dengan yang kolaborasi dengan Pertamina waktu itu. Kita ulang tahun, kita pengen yuk ngenalin tentang tentang Pertamina seperti apa dan lain-lainnya. Kemudian yang ikut kampanyenya nanti kita kasih traktiran untuk ngisi bensin. Itu kita lakukan. New product campaign kita jalan. Ini yang office to office adalah salah satu bentuk intimate campaign. Jadi kita datang ke kantor, kemudian di situ kita akan ngobrol, nge-games, kemudian bikin keramaian di situ, kemudian ya sudah, klien akan nitipin apa di sana. Yang paling berkesan sih buat saya adalah waktu outdoor activity-nya NeoZ. NeoZ ini kalau biasanya kalau kita event itu sampai panggil pawang untuk menolak hujan, nah di sini itu kita sampai setiap harinya berdoa semoga besok hujan, semoga besok hujan. Kenapa? Karena eventnya bisa jalan kalau hujan. Karena itu traktir pakai payung, waktu itu menyeberang pakai payung. Jadi kita jadinya disebutnya tim pemburu hujan waktu itu. Yang terakhir adalah event yang saat ini sudah mulai jalan lagi dari klien, dan ini reguler. Sejak bahwa pandemi sudah dinyatakan melandai dan boleh ngadain event, KFC langsung jawil ke Trax, dan kita hampir setiap minggu jalan KFC Jamming di KFC Pandanaran. Alhamdulillah sampai yang bulan Juli kemarin pun tanggal 30 ya, tanggal 30 itu kita masih jalan juga yang di KFC Jamming. Mungkin itu gambarannya, mohon maaf kalau terlalu panjang atau terlalu banyak yang harus saya sampaikan. Thank you, see you next time. Thank you.